Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kesempatan yang menyenangkan sekali, kita bisa berkumpul dan bisa saling bertukar pikiran dan berbagi pikiran. Nah, Ibu, baru-baru ini Presiden Jokowi ingin menciptakan atau mewujudkan Indonesia sebagai the largest digital economy in ASEAN. Menurut pandangan Ibu, apa dasar filosofi dari Presiden Jokowi ingin mewujudkan hal ini? Dan kalau kita kaitkan dengan nawacita, mengapa atau apa alasan dari Presiden Jokowi melakukan hal ini? Oke, jadi kalau kita melihat di ASEAN, ya, di ASEAN itu Indonesia kan sudah jelas kita adalah ekonomi terbesar. Jadi apapun kita pasti dari sisi konsumsi kita terbesar di antara yang lain dari sisi. Artinya kalau kita mau mendorong ekonomi, ya di ASEAN kitalah yang nomor satu. Jadi kalau kemudian ingin menjadikan digital ekonomi di Indonesia ini adalah yang terbesar di ASEAN, sangat masuk akal. Ya, sangat masuk akal karena teknologi apapun ya, kalau digital ekonomi kan basisnya sebenarnya kan teknologi ya. Jadi kalau ditambah dengan teknologi, tentu saja semestinya akselerasinya itu akan jauh lebih cepat. Nah, jadi sudah kita punya potensi besar, kemudian ditambah dengan teknologi, tentu kita sangat mungkin kalau menjadi yang terbesar di ASEAN. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi. Apapun yang disebut teknologi itu adalah alat untuk mempercepat, alat untuk lebih adil, ya, alat untuk menyebarkan gitu. Nah, jadi harus kita kembalikan digital ekonomi itu tidak boleh kemudian seolah-olah yang penting kita membesarkan kue ekonomi yang dengan digital. Padahal ini kan ada ekonomi yang belum berbasis digital. Nah, jadi bagaimana how to digitalize gitu ya ekonomi ini. Jadi yang besar ya besar lagi boleh, tetapi yang kecil tadi juga dia harus ikut untuk menjadi besar dengan teknologi tadi. Nah, jadi semestinya tidak boleh kemudian ada pertentangan antara ekonomi yang sudah pakai teknologi yang menggunakan digital tadi dengan ekonomi yang so-called tradisional, ya kan? Semestinya teknologi tadi yang justru menyuntik yang tradisional tadi untuk mereka kemudian mengurangi gap. Nah, itu yang harus direncanakan. Jadi artinya kalau Pak Jokowi sekarang ini selalu menyampaikan kita harus segera melipat gandakan, anggarannya ditambah, boleh. Tetapi itu tadi jangan kemudian justru menambah ekses tadi. Ekses dari gap. Betul, dari gap tadi. Nah, sekarang kalau kita melihat sebenarnya apakah mungkin sih sekarang ini kalau kita melihat di Indonesia ini sudah hampir semua tercover oleh internet, ya artinya sangat mungkin sebenarnya Indonesia itu melakukan lompatan, ya ekonomi dengan menggunakan teknologi. Ya kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh BUMN, misalnya oleh Telkom, ya sekarang Telkom sudah menyambungkan dari Aceh sampai ke Papua itu dengan fiber optik. Ya kan? Jadi kalau tol laut ya yang dijanjikan oleh Pak Jokowi ini sebenarnya the first tol laut itu sudah dibangun, gitu kan? Karena fiber optik itu kan lewat laut, gitu. Jadi semestinya ini loh tol laut pertama yang bisa kemudian mengurangi kesenjangan. Jadi bukan berarti harus membawa barang, ya kan? Tapi kalau misalnya kemudian di Papua mereka tidak punya barang-barang karena mereka tidak memproduksi, semestinya dengan teknologi tadi kemudian terbuka wawasan. Ternyata saya bisa mengembangkan sesuatu, gitu ya. Jadi tidak perlu mendatangkan jeruk dari Medan untuk bikin es di Papua. Tetapi bisa dengan lokal produk. Informasinya dari mana? Tadi internet tadi loh. Ini loh caranya, ya kan? Ternyata di situ bisa bikin sirup asam dan sebagainya. Jadi ini adalah tol yang bisa mentransfer ya sebuah informasi dan kemudian tidak hanya ekonomi yang berlipat ganda, tetapi juga tatanan sosial tadi ada semangat yang berbeda untuk bisa mengurangi kesenjangan.